maka kekayaan itu tidak berarti apa-apa bagi saudara. Jadi Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita untuk mendapatkan kekayaan. Dan saudara, kekayaan adalah sebuah berkat. Karena kekayaan juga adalah cara Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan kita, ya. Minggu lalu saya katakan bagaimana Tuhan memberkati Abraham sebagai bentuk dari peneguhan perjanjian Tuhan, ya. Jadi kalau ditanya, Tuhan, apakah Engkau mau aku memiliki kekayaan? Alkitab mengatakan iya. Amin. Yang amin cuma satu nih. Berarti yang lain kurang yakin. Tuhan mau gak sih saya diberi kekayaan? Ya, diberi kekayaan bukan berarti saudara harus orang yang kaya raya, ya. Tidak, jangan selalu berpikir, wah saya harus jadi orang paling kaya di Indonesia. Ya, kekayaan itu mencakup banyak hal. Tentu saja saudara perlu kekayaan supaya saudara bisa makan dan minum. Saudara perlu kekayaan supaya saudara bisa punya rumah tempat tinggal. Saudara perlu kekayaan supaya saudara bisa membiayai anak-anak saudara sekolah, kuliah. Ya, perlu itu semua saudara. Dan Tuhan mau berikan itu. Ya, saya katakan bahwa saya sangat percaya saudara boleh saja datang kepada Tuhan pada awalnya sebagai orang yang berkekurangan. Tetapi ketika saudara di dalam Kristus, kekayaan Kristus akan membuat saudara dalam kelimpahan. Amin. Itu yang saya percaya dari firman Tuhan. Nah, saya ingin melanjutkan kembali tema kita dari bagian khotbah di atas bukit tentang kekayaan ini. Sayang tidak bisa ditampilkan ya, slide-nya. Bisakah Ruth? Bisa. Soalnya saya udah buat slide-nya nih sampai jam 12 malam nih. Sayang kalau nggak ditampilkan. Oke, jadi sikap terhadap kekayaan bagian kedua, ya. Bagaimana sekarang sikap kita terhadap kekayaan? Kalau Tuhan menjanjikan dan menyediakan kekayaan bagi umatnya, pertanyaannya bagaimana kita nih sebagai umat Tuhan menyikapi kekayaan? Apakah kita memiliki sikap yang benar atau salah terhadap kekayaan? Itu sangat penting, ya. Sikap kita terhadap yang namanya kekayaan itu sangat penting. Kenapa? Karena sikap kita terhadap kekayaan adalah cerminan sikap dan iman kita terhadap Tuhan. Ya. Ini quotes yang saya buat nih. Sikap kita terhadap kekayaan, ya saya ulang sekali lagi, sikap kita terhadap kekayaan adalah cerminan sikap kita dan iman kita terhadap Tuhan. Jadi bagaimana saudara bersikap terhadap kekayaan itu sebetulnya mencerminkan juga sikap saudara terhadap Tuhan. Mengapa? Saya katakan demikian, karena Tuhan Yesus pernah memberi satu peringatan. Ya. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, ini dia saudara. Kenapa sikap kita kepada kekayaan menentukan atau cerminan sikap kita kepada Tuhan? Karena Alkitab jelas mengatakan di sini bahwa kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Di sini ada Tuhan Yesus sebagai Raja, tapi di sini ada Mr. Mammon. Nah, saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara memilih Mammon, maka saudara akan membenci Yesus.
Ya. Karena situ dikatakan tadi kan, kalau kamu mengasihi yang satu, kamu pasti akan benci yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kekayaan menjadi cerminan bagi kita ya terhadap Tuhan? Nah, ada 3 sikap terbaik yang saya coba buat di sini terhadap kekayaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kekayaan? Yang pertama, sikap yang pertama terhadap kekayaan adalah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan sebagai pemilik dan sumber kekayaan yang diberikan kepada kita. Jadi sikap pertama apa saudara? Bersyukur. Kekayaan seberapapun yang saudara miliki pada hari ini, bersyukur. Kenapa bersyukur menjadi hal yang penting dalam sikap kita kepada kekayaan? Karena bersyukur itu adalah tanda iman, tanda percaya kepada Tuhan sebagai sumber kekayaan. Minggu lalu saya katakan, kekayaan itu kepunyaan siapa? Tuhan. Jadi kalau hari ini padamu ada kekayaan, ya, seberapapun kekayaan yang saudara miliki pada hari ini, maka ketahuilah bahwa kekayaan itu bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Aduh, kenapa cuman segini? Kenapa cuman segini Tuhan? Kalau bersyukur adalah tanda atau tanda iman atau percaya kepada Tuhan sebagai sumber kekayaan, sebaliknya bersungut-sungut adalah tanda tidak percaya. Bersungut-sungut artinya kita sedang menyalahkan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa cuman segini Tuhan? Tuhan gak lihat, gak cukup Tuhan segini. Saudara, Tuhan mau kita belajar bersyukur. Kekayaan seberapapun, uang seberapapun yang saudara miliki hari ini, tetap katakan terima kasih Tuhan. Karena semua saya dapat dari Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati saudara. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan kekayaannya kepada saudara. Kalau saudara di dalam Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita adalah pemilik janji yang Tuhan katakan kepada Abraham. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Enggak dikatakan mengucap syukurlah dalam kelimpahan. Bukan mengucap syukur dalam keadaan kita semuanya ada gitu ya. Dalam segala keadaan, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Dalam Mazmur 78 kita baca ayat 17 sampai 20. Saya baca ya. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Tuhan dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Terus mereka berkata kepada Elohim, sanggupkah Tuhan menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudara, ini sikap yang salah.
Orang Israel berjalan di padang gurun selalu dan penuh sungut-sungut. Terus bersungut-sungut. Emang Tuhan sanggup nyediain makanan di padang gurun? Kan kita nggak ada tanah, nggak ada sawah di sini. Emang Tuhan sanggup nyediain daging? Nggak ada pasar daging di sini. Emang kita mau potong semua domba kita ini habis dong nanti? Saudara, kasih makan 2 juta orang loh. Orang Israel berjalan 2 juta orang. 40 tahun kasih makan 2 juta orang, gimana itu? Dari bayi sampai orang tua, binatang, semua dikasih makan, gimana caranya? Saudara, inilah yang kita harus sadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita, saudara. Amin. Oke. Di dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 40, saudara catat aja, nggak usah dibaca. Di sana diceritakan bagaimana orang Israel bersungut-sungut sesuai dengan tadi ayat Mazmur ya. Mazmur itu mengutip sebetulnya. Dan saudara tahu akibat sungut-sungut bangsa Israel, orang Israel itu pada mati semua di padang gurun. Bersungut-sungut adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Jangan kita pikir bersungut-sungut itu ya nggak apa-apalah, bersungut-sungut dikit-dikit nggak apa-apalah. Hati-hati saudara. Umat Israel pada mati semua di padang gurun gara-gara bersungut-sungut. Mengeluh. Ketika saudara sedang mengalami masa seperti masa paceklik istilahnya ya. Tuhan tetap menuntut saudara untuk bersyukur. Ya ada istilah kencangkan ikat pinggang dulu. Kalau perlu kurangi makan. Pak, tapi saya makannya udah 1 kali sehari. Ya itu karena diet mungkin ya. Tuhan selalu memiliki rencana yang baik dalam hidup umatnya. Namun dia ingin menguji apakah umatnya percaya kepada dia atau tidak. Jadi ketika Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit, sebetulnya itu adalah sebuah ujian bagi kita. Apakah dalam situasi itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau malah kita bersungut-sungut penuh dengan kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ketidaksabaran, ya. Karena mudah bagi kita bersyukur ketika dalam kelimpahan, saudara. Sangat mudah kita bersyukur sama Tuhan. Betul? Ketika dalam kelimpahan, saudara mudah untuk bersyukur. Ketika semua baik-baik saja mudah kita bersyukur. Tapi ketika dalam kesulitan, bagaimana? Apakah kita bersungut-sungut atau tak mengatakan terima kasih Tuhan? Itu sikap yang pertama adalah bersyukur. Katakan sama orang sebelahmu, mari kita bersyukur selalu. Ya. Anak-anak harus belajar bersyukur ya. Orang tuamu hanya bisa belikan sepatu bata, bersyukur. Jangan maunya sepatu yang Nike atau sepatu apa. Beliin dong Pak sepatu, harganya 2 juta. Kalau memang hanya sepatu bata, bersyukur. Ya. Kadang kita sebagai anak muda tidak memahami arti bersyukur. Yang ada selalu menuntut orang tua. Harus ini, beli ini, harus beli itu. Nah kadang orang tua juga harus bijaksana. Tidak semua permintaan anak harus dituruti. Kenapa? Latih anak kita menahan diri. Walaupun engkau mampu membelinya, bilang nanti, tunggu dulu. Kenapa? Supaya anak itu belajar apa artinya menguasai diri. Supaya anak belajar menguasai keinginan. Semua kita harus belajar dalam hal itu. Amin.
Itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang tangguh. Tapi kalau setiap hal, apa yang kita inginkan harus tersedia, harus tersedia. Saya katakan, engkau akan menjadi generasi yang lembek. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini tidak selalu apa yang kita inginkan itu ada, saudara. Ya. Jadi Tuhan sendiri selalu mendidik umatnya loh. Ya. Tidak semua apa yang diminta itu langsung diberikan. Karena Tuhan mau mengajar kita yang namanya kesabaran. Tuhan mau mengajar kita yang namanya kesetiaan. Tuhan mau mengajar kita kerendahan hati. Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur dan percaya. Nah, itulah respon kita, ya. Oke, yang kedua. Bagaimana sikap kita terhadap kekayaan? Boleh dilanjutkan? Yang kedua, jangan mengandalkan kekayaan sebagai sumber pertolongan dan keselamatan. Saudara, kekayaan, sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki seseorang, kekayaan hanyalah alat yang dapat kita manfaatkan untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi, kekayaan itu hanya alat, saudara. Karena dia alat fungsinya, ketika sebuah alat tidak berfungsi, apakah tujuan itu menjadi hilang? Kalau komputer ini tidak berfungsi, ketika listrik di ruangan ini mati, apakah tujuan kita beribadah jadi hilang? Kalau saudara tiap hari naik mobil, suatu hari mobil saudara rusak atau mobil saudara hilang, apakah saudara jadi tidak sekolah, tidak jadi bekerja? Apakah saudara tidak jadi datang ibadah karena nggak ada mobil? Jangan kita berpikir bahwa saya bergantung kepada yang namanya kekayaan ini, kekayaanlah segala-galanya bagi saya. Sehingga ketika tidak ada kekayaan, lalu kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari kita sebagai umat Tuhan harus melihat, kekayaan itu hanyalah alat. Amin. Tidak pernah menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Mazmur 52. Lanjut. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Elohim tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ada orang-orang bukan menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Tempat pengungsian artinya tempat berlindung. Tempat kita merasa aman. Ya, dalam situasi apapun, Tuhan harusnya menjadi tempat kita berlindung, tempat paling aman bagi kita, bukan kekayaan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan mau kita berlindung kepada Dia, bukan pada kekayaan. Kalau Tuhan ingin memberkati saudara dengan kekayaan, sekalipun saudara punya kekayaan, tapi jangan pernah menjadikan kekayaan itu tempat engkau bersandar. Saudara merasa nyaman, wah terima kasih ada kekayaan. Sehingga karena kekayaan saudara tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak lagi mengharapkan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, berbahaya. Yeremia 9 ayat 23. Lanjut. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Seberapa pun kekayaanmu hari ini, saudara, jangan pernah menjadikan kekayaan sebagai sumber pertolongan dan keselamatan dalam hidupmu. Hanya Tuhan, hanya Dia saja. Amin. Hati kita nggak boleh bergantung kepada kekayaan. Hidup kita nggak boleh digantungkan kepada kekayaan. Ingat, kekayaan itu punya Tuhan. Kita hanya dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kekayaan. Kita bukan pemilik kekayaan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola kekayaan itu. Karena suatu ketika kekayaan itu hilang, hatimu jangan jadi hilang juga. Ya, suatu ketika kekayaanmu habis, hatimu juga jadi habis sama Tuhan. Jadi apapun kondisi saudara, di masa mendatang, ketika sedang terjadi sesuatu yang mungkin tidak saudara harapkan, tapi hatimu kepada Tuhan tidak berubah. Ada peringatan Tuhan Yesus. Ini bagi orang yang kaya katanya ya. Matius 19 ayat 23 sampai 24. Oke, lanjut slide-nya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam. Orang kaya masuk kerajaan sorga loh. Saudara, mudah nggak masuk kerajaan sorga hari ini? Hah? Mudah ya? Artinya saudara belum kaya. Saudara masih belum kaya, makanya mudah. Tapi kalau raya benar-benar saudara, itu sulit masuk kerajaan surga kata Tuhan. Makanya nggak banyak orang kaya yang benar-benar kaya ya. Saya mau katakan orang kaya itu benar kaya saudara. Yang kekayaannya mungkin 1T, 2T gitu ya. Itu kalau suruh percaya sama Tuhan, nggak mudah saudara, saya katakan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah saudara lihat itu gambar, itu ada satu pintu untuk masuk ke kota Yerusalem. Pintu itu kecil. Biasanya pintu ini adalah pintu ketika gerbang-gerbang lain sudah ditutup. Maka selalu ada satu pintu bagi para musafir yang datangnya kemalaman. Nah saking kecilnya maka disebut lubang jarum saudara. Ya. Nah untuk masuk ke pintu itu saudara lihat nggak di situ? Seekor unta harus apa? Harus merangkak saudara. Jadi masuk ke dalam kerajaan sorga itu harus merangkak. Maksudnya harus merendahkan diri, merendahkan hati. Perkataan Tuhan Yesus ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan seorang anak muda yang kaya, kaya banget dia. Dia bilang, guru, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa masuk kerajaan sorga? Yesus bilang apa? Lakukan ini. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, bla bla bla. Orang muda bilang, ya aku udah lakukan itu semua guru. Oh kalau gitu jual hartamu, kasih ke orang miskin dan ikut aku. Lalu orang kaya ini apa? Sedih. Karena banyak banget. Dia pikir, aduh gimana? Masa saya jadi gak punya apa-apa? Kira-kira begitu ya. Makanya Yesus bilang gini, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Tapi kan banyak orang kaya kasih sumbangan, betul nggak? Saya mau bilang, sumbangan orang kaya itu kecil. Nilainya memang besar, tapi dibandingkan kekayaannya, kecil, saudara. Jangan saudara pikir orang kaya itu ngasihnya banyak. Nilainya mungkin 1 miliar, tapi kekayaan dia 2 triliun, 1 miliar mah kecil.
Sama halnya saudara punya 1 juta, saudara ngasih 1.000 besar apa kecil? Ya kecil lah. Saudara ngasih 2.000, 5.000 kecil. Itulah gambarannya. Makanya Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin. Kalau orang kaya kasih segitu, dia nggak ada beban, saudara. Tapi bagi seorang janda miskin, ngasih 2 peser, Yesus bilang apa? Itu seluruh nafkahnya. Nah jadi, mengapa Tuhan mengatakan jangan bergantung kepada kekayaan. Hati kita nggak boleh melekat kepada kekayaan dan menjadikan kekayaan seolah-olah sebagai satu-satunya jawaban atas seluruh masalah hidup kita. Itu yang Tuhan tidak inginkan, saudara. Yang terakhir, nah biar cepat ya. Lanjut. Sikap kepada kekayaan, pergunakanlah kekayaan untuk berbuah. Kekayaan adalah berkat dari Tuhan yang harus kita pergunakan secara maksimal untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Seberapapun kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat, itu adalah alat. Nah, alat ini harus kita pakai semaksimal mungkin untuk hidup kita menghasilkan buah. Jangan sebaliknya, kekayaan itu menghambat, saudara. Mari kita baca Matius 13 ayat 22, lanjut. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman, tetapi kekayaan yang dia miliki, ada tipu daya, dia khawatir, dia selalu merasa kurang, dia selalu takut. Gimana kalau kekayaan saya berkurang? Gimana kalau kekayaan saya dicuri? Mikir dan mikir terus. Ayo memberi. Ntar kalau saya kasih, uangnya dihabisin sama pendeta. Sekarang kan banyak tuh di YouTube. Jangan kasih perpuluhan, pendeta tambah kaya. Betul nggak? Siapa di sini yang mulai tidak mau memberi perpuluhan karena takut Pak Parda tambah kaya katanya? Oh, Pak Parda pendeta pelayanan ke luar negeri. Udah nggak usah kasih persembahan sama dia. Banyak duitnya itu. Ada loh, saya minta dana untuk sekolah, jawabannya begitu. Bukan ke saya ngomongnya, sama orang lain. Nggak usah nyumbang sama gerejanya Pak Parda. Pak Parda tuh kan keluar negeri terus, duitnya banyak. Ya udahlah, puji Tuhan, aminkan aja duitnya banyak. Saudara, firman Tuhan, walaupun kita dengar, tapi kalau hati kita nggak beres, saudara, kekhawatiran dunia ini, semak duri, tanah yang semak duri itu menghimpit. Sehingga hidup kita nggak berbuah. Walaupun kita diberkati dengan kekayaan, tapi kekayaan itu tidak menghasilkan buah apa-apa bagi hidup kita. Lanjut, Lukas 8:14. Ya. Ini versi yang lain, Tuhan Yesus katakan begini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan, terhimpit oleh kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, apakah kita sudah menghasilkan buah dan buah kita dinikmati orang lain dalam hidup ini? Atau kita terus ada dalam sebuah kondisi khawatir. Seberapapun uang ada pada kita, khawatir. Dengar lagi, ini mau ada perang, khawatir. Dunia ini akan banyak menimbulkan kekhawatiran, saudara. Yang paling gak khawatir itu siapa? Biasanya anak-anak. Anak-anak gak pernah khawatir ya. Betul kan? Anak-anak gak pernah khawatir karena dia percaya bapaknya, ibunya pasti
sediain. Itu anak-anak. Makanya Tuhan bilang belajar sama anak-anak. Tapi kita orang dewasa banyak khawatir kita, saudara. Ya. Dan juga kekayaan menghimpit kita karena habiskan untuk kesenangan belaka. Lanjut, Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi kekayaan hanya dipakai untuk memuaskan daging. Belanja terus ya. Sampai lemari udah gak muat juga masih terus belanja. Terus belanja, gak habis-habisnya saudara. Apalagi dipakai kekayaan ini? Hanya untuk foya-foya. Senang-senang. Coba kita baca selanjutnya. Jangan gunakan kekayaanmu hanya untuk kesenangan saja, hanya untuk berfoya-foya, pesta pora, memuaskan keinginan daging. Tuhan katakan celakalah kamu. Itu berarti kekayaanmu telah menyeret dirimu kepada kebinasaan dan hukuman kekal. Kekayaan yang seharusnya membawa kita kepada pertumbuhan rohani, tapi justru kekayaan telah membuat kita binasa, saudara. Ada banyak orang, saya katakan, ya, karena mereka tidak mengerti bagaimana bersikap terhadap kekayaan, kekayaan itu justru telah mencekik mereka. Sama seperti firman Tuhan katakan tadi, semak duri itu mencekik firman. Ya, mencekik hidupnya. Sehingga malah mati, saudara. Ini bicara tentang hati kita. Mau saudara orang kaya atau orang miskin, sama aja pada dasarnya. Orang miskin yang hidup dalam kekhawatiran pun firman Tuhan mencekik. Semak duri itu mencekik firman. Jadi ini sebetulnya bicara tentang bagaimana respon kita dalam hidup ini terhadap kekayaan. Mau saudara uangnya cuma 50.000 atau saudara mau punya uang 5 miliar. Tapi kalau firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hidup saudara karena masalah kekayaan, itu mencekik. Ya. Jangan tertipu oleh kekayaan yang menghambat pertumbuhan rohani dan membawa kebinasaan. Jadi, jaga sikap hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Nah, Yesus memberikan nasihat apa kepada kita? Matius 6. Lanjut. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi gengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga gengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saudara, kumpulkan harta di sorga lebih banyak. Bukan hanya harta di bumi. Amin. Gimana Pak? Saya di bumi aja hartanya masih kurang Pak. Saya cari harta dulu dong di bumi, baru bisa harta di sorga. Enggak saudara. Bagaimana kita menggunakan kekayaan kita? Kan ingat, kekayaan itu sudah Tuhan berikan buat kita, amin? Seberapapun yang kau miliki hari ini kekayaan di tanganmu, di dalam hidupmu, syukuri, 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 syukuri. Lanjut. Tuhan ingin kekayaan dipakai agar hidupmu berbuah bagi Kristus. Buah apa yang Tuhan ingin hasilkan dalam hidup saudara? Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Segala bangsa dimuridkan, membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Ini adalah perintah Tuhan bagi kita, saudara. Jadi jangan habiskan waktu untuk mengumpulkan kekayaan di bumi ini saja dan hanya untuk diri sendiri. Coba lihat tuh orang kaya tuh ya, koleksi mobilnya satu garasi, satu gudang tuh saudara. Saya suka bingung, ada orang kaya, saking kayanya beli mobil bisa 50, dan dia nggak pernah pakai juga semua saudara. Hanya dipanas-panasin doang. Karena kalau nggak dipanasin mobilnya rusak kan. Uangnya banyak banget gitu ya. Mungkin dia merasa sudah sosial, tapi ya seperti saya bilang tadi, apa yang diberikan sebenarnya masih kecil. Seandainya orang kaya di dunia ini memberikan hartanya setengah saja, karena harta orang kaya nggak akan habis-habis, karena dia selalu menghasilkan. Ya, orang kaya itu, pinternya orang kaya apa? Dia selalu menghasilkan uang. Mereka mampu menciptakan kekayaan namanya. Kalau kebanyakan orang hanya bisa menghabiskan uang, betul ya? Kalau orang kaya adalah orang yang mampu menghasilkan uang. Jadi walaupun uang mereka dibagi sebetulnya, atau digunakan untuk menolong orang-orang, itu nggak akan habis, percayalah. Tapi masalahnya orang kaya selalu khawatir dia kehabisan uang. Lukas 8 ayat 3, Alkitab menceritakan bagaimana orang kaya menggunakan uangnya untuk pelayanan. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Siapa rombongan ini? Rombongan Yesus. Saudara, saya mau tanya, kalau Yesus pergi itu butuh makan nggak? Butuh penginapan nggak? Kira-kira dari mana uang Yesus? Yesus nggak kerja loh. Ya, tadinya dia memang tukang kayu. Tapi setelah dia umur 30, pekerjaan dia berkhotbah, mengajar, memberitakan Injil, betul? Apa Yesus bikin mujizat terus tiap hari, roti gitu ya? Jadi tiap hari sebelum makan, pagi-pagi, mari murid-murid kita berdoa. Ya, ada batu bata, kita ubah jadi roti. Apakah Yesus lakukan itu tiap hari seperti itu? Enggak. Pasti Yesus butuh roti untuk makan. Dari mana? Beli dong. Kalau beli uangnya dari mana? Halo, dari mana? Ada orang yang kasih support, saudara. Ini, perempuan-perempuan ini nih. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, ingat, kekayaan yang Tuhan mau berikan kepada saudara adalah untuk apa? Berbuah. Berbuahnya apa? Dukung pemberitaan Injil. Dukung hamba-hamba Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Jadi kita tidak berpikir kekayaan harus kita tumpuk sebanyak-banyaknya. Sehingga suatu hari kita merasa bahwa kita akan mati dengan tenang. Kenapa? Karena uang udah banyak di rekening. Padahal ketika saudara meninggal, rekening itu untuk siapa? Hah? Beli kuburan juga. Emang saudara mau beli kuburan 2 hektar? Saya berdoa supaya saudara kaya semua. Oh, amin semua ya. Amin semua. Tapi ingat saudara, ketika Tuhan memberkatimu dengan kekayaan, ingat untuk apa kekayaanmu? Untuk apa tujuan Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan? Oke lah, kalau saudara bisa beli rumah, saudara punya mobil, anjing 10, nggak perlu ya. Habis uang saudara beli makanan anjing. Ya, ada orang saking kayanya, ya anjing pelihara 10 yang mahal-mahal, anjingnya dipelihara, orang miskin di sebelahnya nggak diperduliin. Lihat, jadi Alkitab juga mencatat bagaimana perempuan-perempuan kaya
Bendahara malah nih, bendahara Herodes loh. Mensupport pelayanan. Apalagi? Menggunakan kekayaan selanjutnya apa? Selain untuk pelayanan memberitakan Injil. Lanjut. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara, sampai akhir zaman, yang namanya orang miskin akan selalu ada. Nggak akan pernah habis. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada kita, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin. Supaya yang miskin tetap hidup. Dan supaya mereka terangkat dari kemiskinannya. Kalau saudara masih melihat ada orang miskin di sekitar kita, apalagi di tengah-tengah jemaat Tuhan, maka itu artinya saudara masih diberi kepercayaan, kekayaan oleh Tuhan untuk menjadikan kekayaanmu alat untuk menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Lihatlah kemiskinan di Indonesia ini masih banyak, saudara. Saudara bayangkan ada orang yang memang untuk makan sehari aja sulit. Kalau kita untuk nggak makan sehari aja sulit. Betul? Makanya kita jarang puasa kan? Untuk nggak makan sehari aja sulit kita. Sementara ada banyak orang yang untuk makan sekali aja itu sulit. Karena mereka benar nggak punya uang. Nggak punya pekerjaan. Kenapa nggak punya pekerjaan? Kerja dong. Ya gimana mereka mau kerja? Pendidikannya aja nggak ada. Mereka berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah miskin, nggak punya pendidikan, suruh kerja, kerja apa saudara? Apa ada perusahaan mau menerima dia kerja? Saudara yang lulusan sarjana aja sulit mencari kerja. Ada namanya kemiskinan yang bersifat struktural. Apa itu? Itu kemiskinan yang betul-betul mereka nggak mampu apa-apa. Orang seperti ini ditolong, nggak bisa enggak. Kita nggak bisa mengatakan, ayo kerja, nggak bisa. Kita yang harus menyediakan pekerjaan buat mereka. Kita yang harus menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Itu tugas pemerintah seharusnya. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang miskin yang seperti ini, saudara. Karena memang mereka dilahirkan dalam keadaan miskin. Salah satu tokoh kemanusiaan yang terkenal itu Mother Teresa ya. Dia orang Albania, tapi dia tinggal di Kalkuta, India. Sebagai seorang biarawati, setiap kali dia keluar dari tempat biarawati itu tinggal, pada masa itu Kalkuta dipenuhi dengan orang-orang miskin yang luar biasa. Sepanjang jalan, pengemis. Dan banyak di antara pengemis-kemis, orang-orang yang miskin ini, itu sudah sekarat, tergeletak di pinggir jalan, saudara. Bukan dalam keadaan sedang mengemis, mereka udah tergeletak aja begini. Udah tinggal mati. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tempat sampah. Bayangin, manusia loh. Ini bukan kucing nih. Saudara punya anjing peliharaan aja masih dibawa ke dokter kan, kalau sekarat. Ini manusia. Ada yang badannya udah busuk. Itulah yang dilihat oleh Mother Teresa
setiap hari di kota Kalkuta. Sampai di situ hatinya tergerak. Roh Kudus menggerakkan dia. Kamu harus menolong orang-orang miskin ini. Lalu dia membuat satu yayasan. Saya lupa nama yayasannya. Tapi misi yayasannya adalah melayani orang miskin di antara orang miskin. Jadi dia mau melayani orang-orang yang paling miskin dari antara orang miskin. Ya, di antara orang miskin ada yang paling miskin, nah itu yang mau layani. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia bersama dengan tim kerjanya, para biarawati, ngambilin tuh orang-orang yang udah mau mati ini, dibawalah ke rumah mereka, dirawat. Ada orang yang badannya udah penuh dengan belatung, diambilin belatungnya. Sebagian besar orang yang dirawat itu meninggal, saudara. Tapi saudara tahu, ketika orang bilang, ngapain kamu ngurusin orang, pada akhirnya mati juga. Dia bilang apa? Aku ingin orang itu meninggal dengan layak. Dan dia sebelum meninggal, dia bisa melihat wajah Yesus di dalam wajahku. Itu yang dikatakan oleh Mother Teresa. Biarlah orang itu meninggal, tapi melihat wajah Yesus sebelum dia meninggal. Bapak Ibu Saudara, melayani orang miskin memang bukan hal yang mudah bagi sebagian besar orang. Tetapi kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara bisa menolong. Salah satu misi kita membangun sekolah tunas anak bangsa. Karena kita ingin menolong orang-orang yang secara ekonomi sulit untuk sekolah TK yang baik. Saudara tahu pendidikan itu mahal. Nah, banyak anak-anak di Indonesia ini, anak-anak kecil saya katakan, saya nggak bicara dulu yang udah dewasa ya. Mereka nggak punya kesempatan untuk sekolah. Baik karena di wilayahnya memang nggak ada sekolah. Yang kedua, mereka tidak ada biaya untuk sekolah, TK. Atau yang ketiga, mereka menganggap nggak penting sekolah TK, udah langsung kelas 1 aja. Padahal saudara tahu yang namanya usia TK, usia 5 tahun ke bawah, itu adalah usia emas. Kenapa disebut usia emas? Karena usia 5 tahun ke bawah, otak anak itu akan menentukan perkembangan otak dia selama 5 tahun pertama, akan menentukan kemampuan dia nanti setelah dia dewasa. Jadi kalau seorang anak otaknya tidak diisi dengan hal-hal yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan gizi yang baik, maka bisa dipastikan mereka akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang mohon maaf, kemampuan berpikirnya lemah. Kemampuan intelektualnya lemah. Karakternya lemah. Akibatnya apa? Kalau masyarakat Indonesia lemah berpikirnya, lemah mentalnya, lemah kemampuan otaknya, maka yang terjadi adalah kita akan mempunyai masyarakat, mohon maaf, yang bodoh. Ini merupakan tantangan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, memberi makan bergizi. Saudara jangan lihat saudara yang makan kebanyakan tiap hari, anak saudara yang makannya udah overweight. Lihatlah orang anak-anak di daerah. Jangankan di daerah di Jakarta ini. Saudara tahu kita punya sekolah TAB, gurunya mengatakan pada saya, Pak, anak-anak ini nggak pernah sarapan. Orang tuanya hanya kasih ciki. Nah coba bayangkan anak TK tiap hari makannya cuman yang, apa itu namanya kalian suka istilah bilang? Micin. Ini di Jakarta loh.
Orang tuanya mungkin nggak punya uang untuk menyiapkan yang cukup bergizi, atau juga nggak mau capek, ya. Udah gampang, udah beli aja ciki itu. Nah, kira-kira saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak itu di usia 15, usia 20. Ini generasi yang harus kita pikirkan. Itu tanggung jawab gereja, itu tanggung jawab umat Tuhan. Pemerintah punya tanggung jawab utama tentunya. Tapi kita juga harus memikirkan itu, saudara. Karena itulah panggilan Tuhan bagi gereja. Nah, puji Tuhan, sekolah kita sudah memberikan himbauan kepada orang tua. Kalian harus kasih makan sarapan yang benar sama anaknya. Dan kemarin saya ke sekolah, saya lihat Bu Neni bilang, ini Pak, sekali seminggu kita menyediakan makanan sehat. Jadi TAB menyiapkan puding. Sekali seminggu, terus bikinlah jus buah. Saya lihat, di blender itu, buah jambu biji itu. Kaya dengan vitamin C. Nah itu kita baru 1 seminggu sekali, saudara. Jadi doakan ini, sekolah ini adalah bagian daripada kita menggenapi firman Tuhan ini, saudara. Amin. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasihani anak-anak di Indonesia. Kita nggak peduli dia mau agama apapun, saudara. Karena itu adalah bangsa kita. Ya. Kalau saudara mengasihi Indonesia, saudara lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, cari uang di Indonesia, menikah di Indonesia. Cintailah negara ini. Amin. Beri dukungan untuk sekolah kita TAB. Program kita akan kita sebarluaskan ke Indonesia. Saya dengar kemarin Bu Neni bilang, kita sudah diminta ada satu yayasan di NTT, di Kupang. Ada satu yayasan dikelola oleh satu gereja atau yayasan. Tiba-tiba yang biasa menangani yayasan ini, sekolah ini adalah ibu gembala. Terus ibu gembalanya dipindahkan oleh sinode ke tempat lain. Nah, sekolah ini akhirnya diserahkan ada seorang ibu. Nah, ibu ini dulu pernah magang di sekolah kita TAB. Jadi dia tahu TAB. Dia bilang, tolong dong Bu, saya nggak ngerti nih bagaimana mengelola sekolah. Nah ini, terbuka jaringan-jaringan kita, saudara. Puji Tuhan kita udah punya kurikulum, kita udah punya buku. Tinggal bagaimana kita melatih mereka dan mendorong. Yayasan ini mengelola ada 5 sekolah loh katanya. Nah jadi saudara lihatlah, kekayaan Tuhan mau berikan kepada kita. Bukan supaya kita habiskan kekayaan hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Yang terakhir sebagai kesimpulan. Sikap seseorang terhadap kekayaan adalah cerminan dari iman dan sikapnya terhadap Tuhan. Jadi ketika kita melihat kekayaan adalah sebagai berkat dari Tuhan yang harus kita pergunakan untuk kerajaan sorga. Oleh karena itu, yang pertama bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita hari ini. Dan jangan andalkan hidupmu dari kekayaan. Andalkan Tuhan selalu. Dan yang ketiga, gunakanlah kekayaan untuk tujuan ilahi yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan kekayaan bagi kami. Engkau memberkati kami dengan kekayaan kerajaan sorga. Sebagai anak-anak kerajaan, kami tahu kami tidak takut kekurangan.
Karena janji-Mu adalah Engkau memberkati kami selalu. Tuhan, bahkan kami berdoa saat ini, biarlah kekayaan itu boleh kami gunakan, kami kelola dengan baik. Supaya lebih banyak orang yang mendengar berita Injil ya Tuhan. Dan untuk menolong orang-orang miskin. Menolong mereka yang sungguh-sungguh miskin ya Tuhan. Bantulah kami ya Roh Kudus. Kami mau menolong banyak anak-anak di Indonesia melalui sekolah tunas anak bangsa. Engkau pakai kami ya Bapa. Pakai gereja ini. Pakai setiap kami ya Bapa untuk menjadi bagian di dalamnya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat nanti. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saudara, saya sangat kagum dengan karya Tuhan. Saya sungguh mengagumi akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan seluruh alam semesta dan bumi ini dengan sempurna. Dia menjadikan musim-musim. Dia juga menyediakan segala kekayaan di bumi ini untuk dinikmati oleh umat manusia.
Tuhan menciptakan secara lengkap, saudara, untuk kebutuhan manusia. Namun karena dosa, maka ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan di muka bumi ini. Ada kejahatan di muka bumi ini. Iblis membuat manusia menderita. Dosa menyebabkan manusia mengalami kesulitan dan penderitaan, termasuk kemiskinan. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang Tuhan rencanakan. Kemiskinan bukanlah berasal dari Tuhan, saudara. Kemiskinan adalah perbuatan iblis dan kebodohan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Dia memberkati orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dan dia memberkati saudara sebagai umat Tuhan dengan kekayaannya. Agar lewat kekayaan itu, hidupmu berbuah. Hidupmu menghasilkan sesuatu bagi kerajaan sorga. Jikalau engkau adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan, tanya dan pikirkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan kekayaan, kemakmuran yang kau berikan kepadaku? Adakah orang-orang yang harus saudara tolong? Adakah orang-orang yang masih saudara harus bantu? Saya percaya masih banyak. Masih banyak, saudara. Jikalau saudara adalah orang-orang yang berkekurangan pada hari ini, datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Dia saja. Percayalah, Tuhan ingin memberkati saudara dengan caranya sendiri. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk mengangkat saudara dari kemiskinan. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk mengangkat saudara, melepaskan saudara dari kemiskinan. Dia ingin memberkati saudara juga dengan kekayaan. Setialah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Carilah kerajaan sorga. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dapatkan hati Tuhan dalam hidupmu, saudara. Mengertilah hati Tuhan. Dia mau pakai hidupmu, Dia mau memberkati engkau. Dia mau menjadikan engkau bejana di tangannya. Sungguh kagum akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita agungkan Dia, kita nyanyikan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau,
kita semua. Biarlah kita menerima kekayaan dari Tuhan. Amin. Dan menerima hikmat dari Tuhan untuk mengelola kekayaan kita. Amin. Kekayaan yang Tuhan percayakan biarlah dipakai untuk pemberitaan Injil. Haleluya. Untuk menolong orang-orang miskin. Bapa di sorga, kami terima janji-Mu. Engkau memberkati kami dengan kekayaan sorga. Engkau menyediakan kekayaan bagi kami di bumi ini. Agar Injil kerajaan-Mu terus diberitakan. Dan menolong orang-orang yang miskin. Pakailah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pakailah umat-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kedua tangan kami semua di sini. Untuk memberi kekuatan. Untuk mendapatkan kekayaan yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami mau mengumpulkan kekayaan di sorga. Berikanlah kami waktu dan kesempatan ya Bapa, untuk berbuat lebih banyak bagi kerajaan sorga di bumi ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa agar tidak ada lagi orang miskin di tengah-tengah kami. Setiap orang miskin yang datang ke gereja ini, Tuhan ubahkan hidup mereka. Berkati mereka dengan kelimpahan. Tidak akan ada lagi orang miskin di dalam gereja-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kekayaan sorga mengalir dan mengalir senantiasa bagi kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang yang berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah roh dan hidup, memberi kehidupan bagi kami semua. Kami yang lemah, kami yang putus asa, mungkin punya banyak persoalan, ada persoalan-persoalan yang menghambat, tapi dengan firman-Mu ada jawaban. Dalam firman-Mu ada jalan keluar. Terima kasih, kami diperkaya dengan hikmat-Mu. Kami menerima, kami lapar dan haus, kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga mengingat bangsa negeri ini. Bapa, bangsa negeri ini bangsa yang besar. Pemerintah negeri ini juga pemerintah yang menangani banyak urusan. Semuanya perlu kekuatan-Mu. Semuanya perlu hikmat-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan hikmat bagi pemerintah pada saat ini dalam menyelesaikan tugasnya ya dengan baik. Sehingga apa yang menjadi program, apa yang menjadi kerinduan menangani masyarakat ini supaya menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih lagi sejahtera. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya semua diselesaikan dengan baik. Biarlah Tuhan masa akhir ini Tuhan tidak mengendorkan kerja mereka ya Tuhan. Seluruh departemen betul-betul melayani masyarakat dengan seluruh kebutuhan-kebutuhannya, sehingga masyarakat boleh terpuaskan sesuai dengan kondisi yang ada dan boleh bersyukur dengan pemerintah yang bertanggung jawab, dan juga pemerintah yang baru akan belajar, akan mengkapi apa yang kurang dalam pemerintahan yang sekarang ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu. Kuatkan hati mereka, siapkan mereka untuk Tuhan bekerja bagi bangsa ini, melayani negeri ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Sebab negeri ini adalah negeri yang diberkati Tuhan. Negeri ini adalah negeri yang dikasihi Tuhan, yang dipelihara Tuhan. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan di negeri ini melalui orang-orang yang Tuhan pilih mengambil bagian dalam pelayanan di negeri ini, memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan.
atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak yang belum maksimal dikelola ya Tuhan kekayaan negeri ini. Dan kiranya dengan hikmat-Mu ya Tuhan, betul-betul kekayaan bangsa ini dikelola dengan baik ya Tuhan, sehingga mensejahterakan, sehingga tidak ada lagi orang-orang miskin di negeri ini ya Tuhan. Dan negeri ini Tuhan bukan menjadi negeri yang mencari dukungan, mencari dana, tapi negeri yang akan memberikan berkat, memberikan pinjaman bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan, tak kala orang-orang melakukan kebenaran, maka Tuhan menggenapi janjinya. Kiranya bangsa ini ya Tuhan, pemerintah negeri ini bertekad kuat untuk menegakkan kebenaran, untuk melakukan kewajibannya, untuk betul-betul jujur di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik, dan orang-orang semua dengan merata menerima bagiannya ya Tuhan dari hasil kerja kerasnya. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan berikan kesatuan hati, berikan Tuhan juga kerjasama ya Tuhan yang baik, baik antara pemerintah juga dengan masyarakat ya Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi kuat. Jauhkan perpecahan, jauhkan ya Tuhan iri hati, jauhkan ya Tuhan pertengkaran-pertengkaran yang Tuhan dilakukan dari masa lalu ya Tuhan. Kiranya bangsa ini bisa memandang ke depan ya Tuhan, untuk melakukan ya Tuhan apa yang terbaik ya Tuhan, menurut rancangan-Mu di negeri ini, dan gereja-Mu Tuhan yang hadir di negeri ini. Kiranya menjadi teladan, menjadi ya Tuhan Allah Tuhan untuk membawa motivasi kepada bangsa itu hidup dalam kebenaran. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja, biar ya Tuhan bersatu hati, biar Tuhan saling mendukung, menguatkan, melengkapi ya Tuhan, tidak tinggal dalam persaingan, sehingga dengan kesatuan hati Tuhan memberkati gereja yang berlimpah-limpah dan jadikan berkat di bangsa ini, dan bangsa ini juga boleh belajar di dalam kasih Tuhan yang hidup dalam gereja Tuhan, dengan kepedulian yang tinggi khususnya untuk bagian-bagian yang lemah, jiwa-jiwa yang lemah, masyarakat yang lemah ya Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan, untuk mendapatkan pemulihan dan untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Itulah kehendak-Mu, dan pakai gereja-Mu ya Tuhan menjadi teladan dalam perkara sedemikian. Kami menyerahkan para pemimpin, para gembala ya Tuhan, kiranya hati Tuhan ada pada mereka, dan juga apa yang dikerjakan memberkati jemaat ya Tuhan, dan menjadikan jemaat kuat ya Tuhan, dan juga jemaat Tuhan dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini yang kami doakan ya Tuhan, dan kiranya juga dari tempat ini ya Tuhan, Engkau juga pakai Tuhan gereja-Mu di tempat ini, untuk ya Tuhan melakukan misi-misi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terang yang telah kami terima, berkat yang kami terima, seberapapun itu, dapat kami bagikan ya Tuhan kepada banyak orang, banyak kota-kota ya Tuhan, supaya mereka juga alami apa yang kami terima, yaitu terang Tuhan, kebangkitan daripada Tuhan, juga kekuatan untuk melakukan hidup benar, mulai daripada anak-anak, generasi yang paling kecil sampai kepada orang tua, untuk betul-betul hidup dalam firman, terima anugerah Tuhan, berjalan dalam kekuatan berkat Tuhan, sehingga mereka yang lemah, yang miskin, tidak berdaya, menjadi kuat ya Tuhan, punya pengharapan ya Tuhan, dan bersama orang-orang yang Tuhan pakai membimbing, mengarahkan ya Tuhan, yang Tuhan hadirkan, mereka Tuhan diperkuat, diperlengkapi ya Tuhan, dan juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan ini, para donatur Tuhan, menjadikan rencana-Mu sempurna, untuk ya Tuhan adanya satu kegerakan ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai Tuhan orang-orang dewasa. Nantinya ya Tuhan, Engkau memakai Tuhan dari tempat ini untuk ya Tuhan dikerjakan, untuk ya Tuhan terus disiarkan, untuk ya Tuhan motivasi ini terus disuarakan ya Tuhan. Dan Engkau juga mengirim orang-orang yang akan diutus, Engkau juga mempersiapkan dari tempat ini ya Tuhan, orang-orang yang punya hati-Mu Tuhan, bagi jiwa-jiwa dan bagi bangsa ini, dan khususnya Tuhan dalam bidang pendidikan ya Tuhan, untuk masa depan yang lebih baik ya Tuhan, yang lebih cerdas, yang lebih ya Tuhan takut akan Tuhan, dan lebih dipakai Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan keberadaan kami di tempat ini, kami tahu Tuhan bukan kebetulan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana pemakaian tempatnya di bawah ya Tuhan, untuk tempat ibadah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Engkau Tuhan tolong semua kebutuhannya, semua perizinannya, pembicaraannya, bahkan kerinduan ataupun yang Tuhan taruhkan untuk mengelola tempat ini lebih besar lagi, bahkan untuk memilikinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menuntun supaya pada waktu-waktunya kami bisa melihat Tuhan setia dalam rencananya, dan kami ada ya Tuhan untuk mengikuti apa yang Engkau Tuhan kerjakan. Buat hati kami kuat, buat hati kami percaya, buat hati kami Tuhan terus melihat ya Tuhan pekerjaan-Mu, sehingga senantiasa kami memuliakan nama-Mu. Sebab apa yang Kau berikan besar ya Tuhan, sangat besar, bahkan terlalu besar, sama seperti Engkau besar. Kami makin mengenal Engkau, kami makin ya Tuhan mau berjalan di dalam Engkau, dan kami Tuhan bersyukur kepadamu, dan terus semakin bersyukur kepadamu, sebab tidak kepada semua orang Engkau mempercayakan ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan besar, tapi orang yang Kau pilih, orang yang Engkau kasihi, mereka yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, semua bukan karena kelebihan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami terima semua janji-Mu, kami terima semua rencana-Mu, kami terima yang di bagian kami ya Tuhan. Kami akan terima berkat-berkat-Mu, seluruh kami dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah ya Tuhan yang kami nyatakan, seluruh kami yang diperlengkapi, bagian-bagian juga diperlengkapi, sehingga persembahan kami makin sempurna di hadapan-Mu dan makin berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang kami kerjakan, kami terus meminta pertolongan hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan mengadakan kegiatan kursus pernikahan bagi pasangan-pasangan suami istri selesai ibadah. Program ini sangat bagus, dan bagi saudara-saudara yang punya kenalan yang sudah menikah dan ingin pernikahan mereka diberkati lebih lanjut, boleh diundang ya dalam kelas Alpha, namanya TMCE ya, The Marriage Course Experience ya. Ini saya mau mengajak lebih banyak lagi pasangan-pasangan ya, suami istri untuk ikut, karena memperkuat rumah tangga itu nggak bisa terjadi otomatis. Memperkuat hubungan suami istri tidak terjadi dengan sendirinya. Itu sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus diupayakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menikah atau punya kenalan, ajak mereka di dalam pertemuan tiap hari Minggu kita adakan di sini. Nah, kalau mereka ada di luar kota atau tidak bisa hadir, kita akan sediakan link Zoom ya. Jadi mereka bisa tetap ikut, tapi harus pasangan ya. Karena pada saat training itu nggak bisa satu istri hadir, suaminya nggak hadir atau sebaliknya. Kenapa? Karena dalam training ini selalu ada diskusi. Ada diskusi antara pasangan. Jadi kalau pada saat sesi diskusi terus nggak ada pasangannya, dia mau ngomong sama siapa gitu ya. Nggak bisa saudara. Ya. Makanya harus ada pasangannya. Hanya 7 kali pertemuan saja. Sekali seminggu kita adakan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari